Saat malaikat Israel datang, tidak peduli kamu sedang tertawa, sedang di atas ranjang empuk, atau di atas panggung mewah, semua akan terdiam, karena saat itu semua selesai, dan tidak ada satupun manusia yang bisa lari dari maut. Di video ini akan mengingatkan kita semua tentang detik-detik datangnya ajal, agar kita selalu siap menyambutnya dengan iman. Saksikan sampai akhir. Bismillah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari demi hari kita lewati, tapi pernahkah kita merenung bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir kita hidup? Malaikat Israel tidak pernah salah alamat, dan ketika malaikat Israel datang, tak akan ditunda sedetik pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kematian adalah kepastian yang akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tak peduli seberapa kuat manusia menjaga kesehatan, seberapa besar harta yang dimiliki, atau sejauh mana ia menghindar dari bahaya ketika ajal telah tiba, tak ada satu jiwa pun yang mampu menolaknya. Kematian datang tanpa harus mengetuk pintu, tanpa menunggu kesiapan, dan tanpa kompromi. Inilah keniscayaan hidup yang seharusnya menyadarkan manusia akan singkatnya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ajal setiap makhluk dengan sangat tepat. Tak akan maju dan tak pula mundur, walau hanya sesaat. Maka manusia yang bijak bukanlah yang sibuk memperpanjang hidup dengan dunia, tapi yang mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah meninggal. Karena kematian bukan akhir segalanya, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Sebagian dari kita terlalu larut mengejar dunia hingga lupa bahwa tubuh ini akan melemah, detak jantung akan berhenti, dan ruh akan dicabut dari jasadnya. Semua yang kita kumpulkan tak akan ikut dalam kubur, kecuali amal-amal yang kita lakukan selama hidup. Maka pantaslah bagi orang beriman untuk sering mengingat kematian, bukan agar hidupnya suram, tapi agar langkahnya lebih terarah. Kematian juga menjadi pengingat agar kita tidak menunda taubat. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Bisa jadi hari ini kita tertawa, esok kita sudah dibungkus kain kafan. Oleh karena itu, bersiaplah setiap saat, perbaiki ibadah, luruskan niat, dan tinggalkan maksiat. Sebab hanya mereka yang hidupnya digunakan untuk taatlah yang akan tenang saat dijemput kematian. Dan pada akhirnya, hanya rahmat Allah lah yang akan menjadi penyelamat kita di alam setelah dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika seorang mukmin akan meninggal, maka malaikat turun membawa kabar gembira dari surga, lalu ruhnya ditarik dengan lembut seperti air mengalir dari mulut kendi. Namun jika orang itu kafir atau penuh maksiat, maka malaikat turun dengan wajah hitam dan ruhnya ditarik dengan kasar, seperti ditarik dari kain basah yang penuh duri. Setiap jiwa pasti akan menghadapi saat di mana malaikat Israel datang untuk menjemput ruhnya. Detik-detik itu adalah momen paling menggetarkan dalam kehidupan manusia. Saat tirai dunia mulai terbuka menuju alam akhirat, tak ada yang bisa menunda, tak ada pula yang bisa meminta penangguhan. Malaikat Israel datang dengan tugas yang pasti, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagi orang yang beriman dan bertakwa, kedatangan Israil bukanlah sesuatu yang menakutkan, justru menjadi awal dari kelegaan yang telah lama ditunggu. Ruhnya dijemput dengan lembut, disambut para malaikat dengan wajah cerah, dan dipermudah jalannya menuju ampunan dan rahmat Allah. Ia seperti seorang tamu kehormatan yang dijemput untuk kembali ke rumahnya yang abadi. Namun bagi yang menghabiskan hidup dalam maksiat dan jauh dari Allah, detik-detik sakaratul maut menjadi sangat menakutkan. Malaikat Israil hadir dengan wajah yang tidak bersahabat, penuh ketegasan, dan mencabut ruh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Inilah saat yang paling menyesakkan, karena tak ada lagi waktu untuk kembali, dan penyesalan tak lagi berguna. Di saat ruh terlepas dari jasad, dunia pun tertinggal. Harta, jabatan, dan segala yang dulu dibanggakan menjadi sia-sia. Hanya amal soleh yang akan menerangi perjalanan berikutnya. Maka sebelum malaikat Israil datang, marilah kita perbaiki hidup ini. Gunakan waktu dengan baik, isi dengan amal kebaikan, dan senantiasa bertaubat. Karena kita tidak tahu kapan detik itu tiba, namun kita bisa memilih bagaimana kita menyambutnya. Apakah dengan iman dan persiapan, atau dengan ketakutan dan penyesalan? Berikut beberapa tanda-tanda orang yang siap dijemput malaikat Israil. Tanda yang pertama, hatinya tenang dengan zikir. Salah satu tanda seseorang yang siap dijemput oleh malaikat Israil adalah ketenangan hatinya saat mengingat Allah. Zikir bukan sekedar ucapan lisan, tapi hembusan keimanan yang menghidupkan jiwa. Hati yang tenang karena zikir adalah pertanda bahwa ia sudah melepas cinta dunia dan mulai menggenggam erat harapan kepada akhirat. Orang seperti ini tidak gelisah memikirkan harta yang ditinggalkan, karena yang ia siapkan adalah bekal untuk pulang kepada Sang Pencipta. Ketika ajal mulai mendekat, orang yang biasa berzikir akan merasakan kelembutan dalam dadanya. Mulutnya mudah melafazkan kalimat thayyibah, karena itu yang telah ia biasakan sepanjang hidup. Ruhnya pun lebih mudah untuk keluar, karena hati dan lisannya telah selaras dalam keikhlasan. Ia tidak takut lagi dengan kematian, sebab dalam zikirnya ia sudah terbiasa menyebut nama Allah, dan kini ia yakin akan bertemu dengannya dalam rahmat dan kasih sayangnya. Tanda lainnya adalah wajah yang berseri, penuh ketenangan, dan tidak menampakkan kegelisahan saat sakaratul maut. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tapi karena hatinya sudah diserahkan kepada Allah. Zikir telah menjadikan jiwanya kuat dan ridho. Ia tidak panik, sebab ia yakin bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kampung yang abadi. Maka marilah kita isi hari-hari kita dengan zikir, bukan hanya di waktu luang saja, tapi juga dalam sempit, dalam suka dan duka. Semoga dengan zikir, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi siap, dan saat malaikat Israil datang, kita termasuk hamba yang tersenyum dalam jemputan menuju rahmat Allah. Tanda yang kedua adalah ringan meninggalkan maksiat. Salah satu tanda seseorang yang hatinya telah dipersiapkan untuk dijemput oleh malaikat Israil adalah kemudahannya dalam meninggalkan maksiat. Hatinya tidak lagi terpaut pada dosa, matanya enggan melihat yang diharamkan, telinganya tak suka mendengar yang sia-sia, dan langkahnya pun dijaga agar tak menuju pada perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Bukan karena ia merasa sudah suci, tetapi karena ia sadar
bahwa hidup ini singkat dan kematian bisa datang kapan saja. Orang yang ringan meninggalkan maksiat biasanya memiliki kesadaran tinggi bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ia tidak menunda taubat, tidak menyepelekan dosa kecil, dan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan salah. Ia berusaha menjaga kehormatan dirinya, bukan karena takut dicela manusia, melainkan karena takut jika ajal menjemputnya saat ia sedang bermaksiat. Keringanan dalam meninggalkan maksiat juga merupakan tanda bahwa hatinya telah dipenuhi rasa takut dan cinta kepada Allah. Takut akan siksanya, namun juga berharap akan rahmatnya. Maka setiap kali nafsu datang menggoda, ia ingat mati. Ia ingat bahwa malaikat Israel tidak akan memberi waktu tambahan walau 1 detik pun jika waktunya telah tiba. Maka marilah kita belajar dari tanda ini. Jika kita merasa masih berat meninggalkan maksiat, mungkin hati kita belum siap untuk dijemput, tapi belum terlambat untuk memperbaiki. Meninggalkan maksiat memang tidak mudah, tetapi bagi yang hatinya bersih, ia akan terasa ringan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berpaling dari dosa dan siap saat malaikat Israel datang menjemput dengan membawa rahmat, bukan azab. Tanda yang ketiga adalah istiqomah dalam sholat dan amal soleh. Salah satu tanda yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk dijemput malaikat Israel dengan tenang adalah keistiqomahannya dalam menegakkan sholat dan menjaga amal soleh. Sholat bukan sekedar rutinitas baginya, melainkan kebutuhan hati. Ia tidak hanya sholat ketika sempat, tapi menyempatkan diri untuk sholat. Dimanapun ia berada, waktunya dijaga, kekhusyuannya diupayakan, dan niatnya selalu diperbaharui agar tetap murni karena Allah semata. Istiqomah dalam amal soleh juga menjadi ciri orang yang hatinya telah siap kembali kepada Tuhannya. Ia tidak menunggu momen khusus untuk berbuat baik. Setiap hari, setiap kesempatan, ia isi dengan amal-amal yang diridhoi Allah, mulai dari sedekah, menjaga lisan, membantu sesama, hingga menebar kebaikan dalam keluarga. Ia tak menunggu pujian, tak mengharap balasan dari manusia, karena yang ia cari hanyalah ridho dan ampunan dari Allah. Orang yang istiqomah dalam ibadah dan kebaikan biasanya telah mengosongkan hatinya dari ketergantungan dunia. Dunia ia jadikan tempat singgah, bukan tujuan. Ia sadar bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kehidupan yang kekal. Maka ia mempersiapkan bekalnya dengan kesungguhan dan ketenangan, tanpa keluh kesah. Jika seseorang telah terbiasa dalam istiqomah, maka insya Allah saat malaikat Israel datang, ia akan menyambutnya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Tidak ada ketakutan berlebih, karena ia tahu ia akan kembali kepada Allah dalam keadaan membawa bekal yang ia usahakan seumur hidup. Semoga kita semua dikaruniakan keistiqomahan hingga akhir hayat dan dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian tanda yang keempat adalah rutin memperbaiki diri dan memohon ampun. Di antara tanda seseorang yang hatinya telah siap untuk kembali kepada Sang Pencipta adalah kebiasaannya dalam memperbaiki diri secara terus-menerus dan tidak pernah lelah memohon ampun kepada Allah. Ia tidak merasa puas dengan amalnya, tidak merasa aman dari dosa, dan selalu sadar bahwa hidup ini hanyalah tempat untuk memperbaiki, bukan tempat untuk berbangga. Orang seperti ini
tidak menunggu waktu tertentu untuk bertaubat. Ia menjadikan istighfar sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Di setiap sujudnya, ia memohon ampun atas dosa yang ia sadari maupun yang tidak ia sadari. Hatinya lembut, mudah menangis, dan tidak keras, meskipun dipuji atau disalahkan. Ia tahu bahwa keselamatan di akhirat bukan karena banyaknya amal, tapi karena kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ia evaluasi dirinya. Bila ada kesalahan, ia perbaiki. Bila ada kelalaian, ia tutupi dengan taubat. Ia bukan orang yang merasa suci, namun selalu merasa perlu mendekat kepada Allah. Bahkan dalam sunyi malam, ia bangun untuk bermunajat, mengadu, dan menyerahkan segala beban hidupnya kepada Allah. Itulah tanda jiwa yang sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Jika seseorang telah terbiasa dalam memperbaiki diri dan menjadikan ampunan Allah sebagai harapan terbesarnya, maka insya Allah ketika malaikat Israel datang menjemput, ia dalam keadaan siap, tidak gelisah, tidak khawatir, karena ia tahu ia sedang dalam perjalanan menuju Zat yang Maha Pengampun. Semoga kita termasuk dalam golongan ini yang dijemput dalam keadaan taubat yang diterima dan hati yang bersih. Dan tanda yang kelima adalah hidupnya penuh dengan persiapan akhirat. Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mempersiapkan dirinya untuk dijemput oleh malaikat Israel adalah saat hidupnya dipenuhi dengan berbagai amal yang ditujukan untuk akhirat. Ia tidak terjebak dalam gemerlapnya dunia, tidak lalai dengan kesenangan sesaat, karena hatinya telah tertambat pada kampung abadi yang kekal, yaitu akhirat. Orang seperti ini memandang hidup di dunia hanyalah sebentar, sementara kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah kematian. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu ia pertimbangkan dari sisi manfaatnya bagi kehidupan setelah meninggal. Ia bukan orang yang anti dunia, namun menjadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tempat tinggal yang kekal. Waktunya banyak diisi dengan amal soleh. Ia rajin bersedekah, menjaga lisan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan yang terpenting adalah ia selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Sholatnya khusyuk, puasanya ikhlas, dan hatinya dipenuhi rasa harap dan takut kepada Tuhannya. Ia sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja, maka ia tidak mau menunda kebaikan. Ketika ada kesempatan menolong, ia tidak menundanya. Saat ada waktu senggang, ia isi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Ia tidak menunggu tua untuk bertaubat, karena ia tahu tidak ada jaminan usia. Inilah tanda orang yang siap dijemput malaikat Israel. Ia tidak panik saat ajal mendekat, karena ia telah menyiapkan bekal. Semoga kita termasuk golongan ini yang wafat dalam keadaan tenang, karena hati dan amalnya telah siap menyambut perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang lalai, ajal datang seperti petir yang menyambar, tidak sempat bertaubat, tidak sempat berpamitan, hanya penyesalan yang tak bisa dibayar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tidak ada satu jiwa pun yang mampu menghindar dari takdir kematian. Saat malaikat Israel datang, tak ada ruang untuk bersembunyi, tak ada waktu untuk menunda, dan tak ada daya untuk menolak. Nafas yang biasa kita hirup dengan mudah akan terasa berat. Dunia yang begitu luas seakan menyempit, dan hanya amal yang akan menemani kita saat ruh berpisah dari jasad. Inilah saat yang pasti akan tiba bagi setiap insan. Maka sebelum waktunya datang,
Mari kita siapkan diri dengan taubat yang sungguh-sungguh, sholat yang khusyuk, hati yang bersih dari dengki, dan lisan yang basah oleh zikir. Jangan tunda kebaikan, karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan. Terima kasih kepada sahabat yang telah menonton sampai akhir. Bantu sebarkan video ini kepada orang-orang tercinta, agar kita semua hidup dengan persiapan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kebaikan. Sahabat, ingatlah bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Kami hanyalah hamba yang penuh keterbatasan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga Allah ampuni kekurangan kami dan menerima amal baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.